atau tanaman cabai yang mendapatkan unsur kalium yang seimbang. Jumbo-jumbo tanamannya. Bip. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi info sekaligus pengetahuan bagi saya juga bagi teman-teman yang pastinya kita saling mengingatkan. Adapun info ini adalah bahan-bahan yang bisa menjadi andalan di saat musim hujan, baik itu menjadi pupuk andalan ataupun bisa jadi untuk pestisida organik ya, atau pestisida alami. Ini khususnya yang petani organik ya, baik petani rumahan ataupun petani skala besar. Adapun bahan-bahannya tersebut mungkin ini hanya sedikit aja ya, selebihnya mungkin masih banyak lagi. Yang saya share cuma beberapa bahan saja, yang itu juga mungkin bisa jadi andalan bagi teman-teman semua yang pernah saya aplikasikan dan terbukti membantu kesuburan tanah, kesuburan tanaman kita, dan juga bisa untuk pestisida dan bantu pencegahan hama jamur dan lainnya, khususnya yang sering menyerang di musim hujan ini. Adapun bahan-bahannya saya akan terangkan sambil dilihat ya bahan-bahannya sebagai berikut ini. Yang pertama ini adalah kapur dolimit ya. Kapur dolimit sendiri udah jelas ya, udah kandungannya itu udah mengandung unsur kalsium, magnesium, dan khasiatnya sendiri yang paling utama itu membantu meningkatkan pH tanah, meningkatkan unsur hara, menetralkan senyawa racun, mempercepat pertumbuhan akar ya, di saat kita benam, dan juga bisa mengendalikan patogen. Adapun pengaplikasiannya itu ini lebih banyak dibenamkan di dalam ini adalah media tanam ya, setelah dibenam atau ditunggah, atau bisa juga ditabur, atau khususnya ini lebih, kalau kapur dolimit ini lebih banyak diaplikasikan di tanaman tambulapot atau tanaman yang jangka panjang, karena pemakaiannya sendiri itu sebulan, bisa sebulan sekali, bisa sebulan 2 kali. Adapun yang kedua adalah arang ya, arang atau bisa arang kayu atau arang sekam, yang pasti jenis arang ya. Bisa juga dalam bentuk begini, yang lebih bagusnya lagi serbuk arang, karena arang sendiri terdiri dari 85-95% karbon ya. Itu sama manfaatnya. Yang pertama adalah sebagai pengganti kapur dolimit yang sebelumnya saya terangkan tadi. Yang kedua itu sama-sama meningkatkan pH tanah, bisa sebagai netral herbisida ya, khususnya itu yang sering bercocok tanam dengan kimia ya, yang transisi ke organik ya. Bisa juga membersihkan pestisida secara hama atau penyakit tanaman itu, baik secara tanaman yang daun-daun menguning, daun menggunung, dan daun rontok, dan penyakit-penyakit daun yang sering terjadi di musim hujan itu bisa kita bisa kita semprot menggunakan cairan arang tersebut, dimana ini arang ini bisa direndam, kita ambil cairannya, bisa disemprot langsung ke daun-daun tersebut. Bisa juga ditabur skala begini ya, tabur langsung ke bagian daun atau batang tanaman. Dan juga arang ini bisa sebagai mulsa organik, yang mana pernah saya jelaskan ya di dalam video sebelum-sebelumnya, bisa di-scroll sama teman-teman ya. Bisa sebagai mulsa organik. Dan juga yang paling penting itu di musim hujan ini, arang ini baik dicampur dalam media tanam atau ditaburkan, itu bisa menjadi pelindung anti jamur karena mampu membunuh mikotoksin yang dihasilkan jamur. Setelah itulah manfaat dari arang. Itu tadi kapur dolimit ya, terus arang ya, mudah-mudahan teman-teman jelas ya di sini ya, walaupun keterangannya agak singkat. Dan yang ketiganya ini adalah abu kayu, atau bisa juga dari abu daun kering. Sama kandungannya sendiri dari abu kayu atau abu yang lainnya ini rata-rata mengandung kalsium, potasium, magnesium, fosfor, dan belerang. Yang jelas ini juga sama sebagai pengganti kapur dolimit dan meningkatkan pH tanah, memperbaiki pH tanah.
Bisa juga sebagai pengusir hama ya, pengusir hama secara ditabur atau disemprot ininya ya, airnya bisa disemprot airnya yang terendam. Mungkin cara kerjanya seperti arang, kita rendam airnya, kita ambil buat disemprot, dan juga bisa ditabur seperti yang tadi dijelaskan, dan juga bisa ditaburkan langsung ke daun atau batangnya. Juga abu kayu ini sendiri bisa menjadi pupuk tambahan ya, pupuk tambahan. Yang jelas abu kayu sendiri pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya, bisa lebih jelasnya bisa dilihat oleh teman-teman di video sebelumnya. Untuk yang keempatnya ya, mungkin teman-teman udah sering dengar, istilahnya udah lumrah ya, yaitu adalah kulit telur, nampak cangkang kulit telur ya, cangkang telur sendiri mempunyai kandungan kalium, magnesium, fosfor atau kalium, dan juga sama-sama menjadi pengganti kapur dolimit, meningkatkan pH tanah dan memperbaiki pH tanah. Bisa juga menjadi pelengkap pupuk yang disebut tadi, pupuk andalan, pupuk pelengkap unsur K ya. Yang jelas ini bisa mencukupi unsur K, bisa memperbaiki kelonggaran tanah padat di saat kita campur dengan media tanam. Bisa menjadi suplemen akar juga apabila kita campur dengan media tanam saat kita membuat media tanam. Ataupun di cangkang telur itu kita rendamannya itu bisa sebagai nutrisi agar tanaman sehat, kuat, dan tidak mudah terserang hama. Bagusnya kalau untuk pupuk di ini ya, bisa kita blender atau kita haluskannya seperti ini ya, agar kita mudah menaburkannya dan juga mudah larut ya, seperti ini. Ini adalah cangkang telur yang telah dihaluskan, dicampur dengan daun sirih agar tidak terlalu amis ya, tidak mengandung bau amis. Saran saya sih kalau untuk pupuk yang notabene dihaluskan seperti ini ya, telur dibakar dan dihaluskan seperti ini. Insya Allah ntar kalau ada kesempatan saya akan buatkan tutorialnya ya. Oke teman-teman, itulah masing-masing bahan-bahan yang bisa menjadi andalan untuk menjadi pupuk andalan di saat musim hujan ini, dan juga bisa menjadi pestisida alami ataupun pestisida organik tentunya juga khususnya ini untuk petani organik ya, yang mana keempat bahan tersebut sama-sama bisa memperbaiki tanah, memperbaiki unsur hara. Di samping yang paling sering disebut itu kapur dolimit ya, ini juga arang, abu, dan cangkang telur bisa menggantikan kapur dolimit, yang mana tadi yang saya sebutkan sama-sama bisa memperbaiki unsur hara, memperbaiki pH tanah. Itu dalam usaha tersebut memperbaiki pH tanah. Dan kenapa menjadi andalan di saat musim hujan? Selain bisa memperbaiki pH tanah, kandungan keempat bahan ini juga masing-masing mempunyai kadar kalium. Saat musim hujan, air hujan itu mengandung unsur N atau unsur nitrogen, sehingga kita dengan bahan-bahan ini kita bisa menyeimbangkan unsur air yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke teman-teman, cukup untuk informasinya, sama-sama untuk pengetahuan teman-teman juga. Ada beberapa bahan-bahan yang bisa diandalkan di musim hujan ini, bahan-bahan organik, khususnya untuk petani organik, yang mana bahan-bahan tersebut yang telah dijelaskan tadi, semoga apa yang saya beberkan di sini, apa yang saya terangkan di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, kita bisa komunikasikan di kolom komentar. Kali ini saya sama belajar, berbagi info walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.